Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi siswa-siswi dalam kali ini pertemuan yang ke-10. Kita akan membahas tentang budaya politik di Indonesia. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu 3.7, yaitu menganalisis budaya politik di Indonesia. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya 4.7, yaitu menyaji hasil analisis tentang budaya politik di Indonesia. Next. Langsung saja kita kepada materi, yaitu tentang hakikat budaya politik. Apa sih budaya politik? Kalau kita lihat, budaya politik itu merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, atau mungkin penyelenggaraan administrasi negara, bisa juga politik pemerintah, atau mungkin hukum adat istiadat dan norma kebiasaan, yaitu kebiasaan yang terjadi di dalam seluruh wilayah Indonesia. Next. Kemudian pengertian budaya politik. Kalau kita lihat secara etimologis, istilah budaya di sini berasal dari bahasa Inggris, yaitu kultur. Kultur itu kan budaya ya, artinya budaya. Kemudian kata kebudayaan, yaitu ada tambahan dan awalan dan akhiran yang artinya kebudayaan, berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu yang artinya budaya, yang merupakan dari bentuk jamak dari kata budi yang artinya akal. Jadi kalau kita lihat bahwa manusia dengan hewan itu ya perbedaannya ya akal. Kalau hewan tidak mempunyai akal, cuma pikir cuma otak saja. Tapi kalau manusia diberikan akal ya untuk apa? Untuk mengembangkan kehidupannya, yaitu berbudaya tadi. Kemudian budaya tadi itu artinya kalau bentuk jamak akal, dan kalau budi daya itu adalah kemampuan akal ya. Jadi kemampuan untuk berpikir, untuk mengembangkan kehidupannya. Kemudian kalau tadi kita tentang budaya, tentang politik. Apa sih politik? Politik di sini adalah mengenai ketatanegaraan ya. Jadi yang kaitannya dengan negara, kaitannya dengan kenegaraan. Kemudian kalau kita gabungkan budaya politik, itu merupakan bagian dari kebudayaan. Jadi budaya politik itu merupakan bagian dari budayaan, dari kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di dalam kehidupan dalam rangka untuk bernegara tadi ya. Lah, budaya politik itu juga mempunyai ciri-ciri. Seperti apa sih ciri-cirinya? Di budaya-budaya yang terjadi, kebiasaan yang terjadi di dalam negara kita dalam rangka untuk memimpin negara tadi, dalam rangka untuk bernegara tadi, ini mempunyai mempunyai ciri. Yang pertama seperti pengaturan kekuasaan. Jadi negara itu ya perlu diatur, itu juga salah satu bentuk budaya. Kemudian proses pembuatan kebijakan pemerintah. Jadi kalau sudah diatur, bagaimana supaya ini pengaturan saat ini sudah baik ya, tentu harus ada aturan yang membuat. Jadi proses pembuatan ini kalau kita lihat ya ada lembaga-lembaga negara seperti DPR ya sebagai pembuat kebijakan atau bersama pemerintah, yaitu sama presiden. Kemudian kegiatan partai-partai politik ini juga merupakan salah satu bentuk budaya politik ya. Jadi kegiatan yang dilaksanakan sehingga orang dalam rangka untuk menyuarakan aspirasinya melalui partai-partai politik tadi, sehingga orang membentuk partai politik tadi akan menyuarakan sesuai dengan aspirasi masyarakat tadi. Kemudian perilaku aparat negara ya, tentu perilaku aparat negara harus sesuai dengan aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara tadi ya.
Sehingga sebagai contoh daripada masyarakat ini harus betul-betul yang berperilaku yang tidak merugikan orang lain, harus betul-betul sesuai dengan aturan yang dibuat. Yaitu di dalam gejolak masyarakat ya terhadap pemerintah. Kemudian tipe-tipe budaya politik, kalau kita lihat bahwa budaya politik kalau berdasarkan sikap ini memang ditujukan kepada yang pertama budaya politik militan. Artinya budaya ini memandang perbedaan sebagai usaha jahat ya. Jadi kalau orang di dalam rangka untuk memimpin sebuah negara ya, ini pasti ada oposisi ya. Nah, oposisi inilah yang sebagai orang yang mengkritik ya kinerja daripada pemerintah. Supaya apa ya? Supaya pemerintah tadi dalam rangka untuk menjalankan roda pemerintahan ada kontrolnya ya. Jadi kalau tidak ada yang kelompok oposisi ya tentu ini pemerintah seenaknya. Tapi sebagai oposisi tadi harus tidak boleh memandang selalu pemerintah jelek tidak sesuai, itu nggak boleh seperti itu. Nah kalau orang kelompok tadi yang memandang selalu pemerintah tidak cocok dengan perkembangan, otomatis itu yang disebut dengan politik militan ya. Artinya kelompok-kelompok yang memandang pemerintah itu selalu tidak benar ya, lalu menentang ya. Nah inilah yang menimbulkan keributan di dalam negara ya, apabila ada kelompok-kelompok yang selalu mencari kambing hitam ya. Artinya semuanya yang dilakukan pemerintah tadi tidak cocok. Nah, akhirnya selalu membuat gaduh. Nah inilah yang disebut dengan politik militan. Kemudian budaya politik toleransi. Lah budaya politik toleransi ini kalau kita lihat bahwa ini pemikirannya itu berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai. Sehingga kalau kita lihat di sini pemerintah bersama partai politik itu berusaha untuk mencari kesepakatan ya di dalam masyarakat, sehingga masyarakat ini pemerintah harus bersikap terbuka di dalam masyarakat ya. Jadi kalau ada masalah yang disampaikan dalam masyarakat, sehingga masyarakat akan tahu ya kekurangan atau kelebihan mungkin masalah-masalah yang terjadi di dalam negara ya. Nah dalam hal ini ya pemerintah harus terbuka, harus netral ya, tidak boleh mementingkan kelompok ini, kelompok itu tidak boleh ya, sehingga harus bersikap terbuka. Nah itu yang disebut dengan politik toleransi ya. Artinya mau menerima dari kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat itu ditampung, yang benar kira yang cocok untuk perkembangan masyarakat seperti apa. Itu yang disebut politik toleransi ya. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan sikap terhadap tradisi ya dan perubahan, di sini dibedakan ada budaya politik milik sikap mental absolut. Artinya bahwa budaya politik ini memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang dianggap selalu sempurna ya. Jadi tak dapat diubah lagi dan menolak hal-hal yang baru. Nah, di dalam politik ini ya mungkin perkembangan akan terhambat karena apa? Karena selalu yang memegang kekuasaan selalu tidak mau menerima pendapat-pendapat dari kelompok lain atau masyarakat ya, sehingga kelompok-kelompok tadi dianggap tidak bermanfaat, jadi merugikan kepentingan penguasa tadi ya. Nah ini yang disebut dengan politik absolut tadi ya. Dia berkuasa penuh dalam rangka untuk memimpin sebuah negara, akhirnya tidak mau diberi kritikan, tidak mau diberikan sumbangan-sumbangan tentang bagaimana cara supaya negara ini baik, tidak mau. Jadi apa katanya penguasa tadi itu yang dianggap bahwa dia itu adalah benar. Akhirnya dia berkuasa penuh ya, tidak mau ada kritikan atau mungkin penyampaian dari pendapat orang lain tadi. Next.
Kemudian budaya politik yang kedua, budaya politik yang memiliki sikap akomodatif, yaitu bersikap terbuka ya. Jadi budaya ini bersikap terbuka dan bersedia menerima apa saja yang dianggap berharga ya. Jadi orang yang berkuasa ya, yang duduk di dalam pemerintah itu mau menerima dari berbagai kalangan masyarakat, asalkan dianggap baik ya, dianggap baik itu mau diterima ya, nanti bisa dibuat untuk aturan-aturan yang ada ya. Jadi dia bersikap terbuka dan bersedia menerima apa saja dari yang dianggap mungkin baik ya, bisa digunakan untuk aturan-aturan dalam negara tadi. Sehingga dalam hal ini dia ya melepaskan ikatan dari tradisi, jadi tidak fanatik ya, melepaskan dari tradisi yang ada ya. Jadi sikap-sikap yang mungkin fanatik itu dihilangkan ya. Dia mau menerima dari kritikan dari masyarakat yang dianggap ini baik ya digunakan. Ini yang disebut dengan budaya politik yang memiliki sikap akomodatif ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu saya berdasarkan orientasi politiknya. Ini ada beberapa pendapat ya, seperti pendapatnya Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik ya. Yang pertama katanya Gabriel Almond, budaya politik parokial. Lah budaya ini jadi tingkat partisipasinya sangat rendah ya. Jadi masyarakat dalam hal ini masih awam. Masih awam apa ya, ke pemerintahan apa itu, istilah kekuasaan apa katanya yang memerintah tadi ya. Sehingga masyarakat tidak mau ikut campur ya di dalam pemerintahan tadi. Wis apa saja katanya seorang penguasa ya. Karena tidak mau ikut ambil bagian dalam rangka untuk kepemerintahan tadi ya. Nah, ciri-cirinya parokial ini pelaku politik memiliki peran yang banyak, sehingga masyarakat tidak mau ambil bagian dalam rangka untuk kepemerintahan seorang politik tadi, atau mungkin orang yang juga bisa orang yang berkuasa ini perannya sangat banyak sekali. Misalnya saja seperti di desa ya, kepala desa juga sebagai kepala suku, sebagai pokoknya merangkap-rangkap lah, sehingga masyarakat itu tidak ambil bagian, ikut ambil dalam rangka untuk kekuasaan dalam pemerintahan tadi. Dalam hal ini masyarakat masih awam ya. Kalau kita lihat ya mungkin pendidikan masih rendah itu ya. Ciri yang selanjutnya yaitu biasanya terdapat pada masyarakat tradisi ya. Jadi masyarakat itu yang masih tradisinya itu ya masih primitif ya, tradisinya awam, tidak mau melepaskan dari tradisi sukunya tadi ya, sehingga masih fanatik ya. Jadi tidak mau mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi tidak sulit untuk berubah. Yang selanjutnya anggota masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap objek politik yang luas itu ya. Apa yang saya sampaikan tadi, jadi masyarakat tadi tidak menaruh minat terhadap objek politik, objek tentang ketatanegaraan tadi ya. Jadi tidak mau ambil bagian tentang bagaimana supaya ini pemerintah lebih baik, tidak mau mengkritik, tidak mau untuk mengambil atau menyumbang pikirannya untuk perkembangannya, tidak mau ini. Yang selanjutnya yaitu cirinya belum adanya peran-peran politik yang khusus. Jadi memang belum adanya peran-peran politik yang sifatnya ini bagaimana supaya untuk merubah daerahnya itu lebih maju lagi. Ya itulah ciri daripada budaya politik parokial. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi budaya politik parokial, yang kedua budaya politik kaula. Kalau kita lihat ya bahwa budaya politik kaula ini masyarakat masih masih relatif ya cukup maju ya, relatif maju ya. Hingga budaya ini masyarakat sudah mulai, pendidikan sudah mulai berkembang, sudah mulai banyak masyarakat yang sekolah itu. Lah ciri-cirinya di sini masyarakat menyadari adanya orientasi masyarakat sepenuhnya ya. Jadi masyarakat itu menyadari
adanya perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat tadi ya. Sehingga kehidupan ekonomi ini sudah membaik dan pendidikan relatif maju ya. Jadi masyarakat sudah mulai sekolah akhirnya mengertilah tentang perkembangan-perkembangan zaman. Hingga perekonomian supaya baik itu harus gimana, itu sudah mengerti tentang budaya politik kaula ini. Jadi kalau kita bandingkan dengan budaya politik parokial ya jauh nih. Kalau parokial kan masih primitif masyarakat. Jadi kalau kaula ini masyarakat sudah mulai maju, sudah mulai berkembang. Kemudian ciri budaya politik parokial kaula yang lainnya yaitu masyarakat bersifat menerima apa saja putusan ya. Jadi sudah masuk berkembang itu menerima ya, manut istilahnya, manut kepada pemerintah. Yang dianggap baik ya manut saja. Kemudian tidak adanya keinginan untuk memberikan masukan. Ini ya mungkin kalau kita lihat di Indonesia ini kan cukup luas sekali ya. Mungkin daerah-daerah bagian-bagian tengah itu di Indonesia itu kebanyakan masih budaya politik kaula. Ini. Sehingga masyarakat itu walaupun sudah mulai ada masyarakat yang sudah mulai mengenyam pendidikan, tapi belum sepenuhnya untuk ambil bagian dalam ketatanegaraan. Masih manut lah apa katanya pemerintah. Lain dengan budaya politik yang ketiga ini, yaitu budaya politik partisipan. Kalau kita lihat bahwa budaya politik partisipan ini mungkin ditandai dengan adanya kesadaran politik yang sangat tinggi ya. Jadi orang sudah mulai sadar bagaimana supaya negara ini baik. Sehingga orang banyak berbondong-bondong ikut ambil bagian dalam rangka kenegaraan ya. Mencalonkan partai politik, mencalonkan kepala desa, mencalonkan bupati, mencalonkan gubernur. Nah, itu termasuk masyarakat yang budaya politik partisipan ini ya. Jadi dia itu ikut ambil bagian dalam rangka untuk ketatanegaraan tadi. Lah ciri-cirinya budaya partisipan ini mampu menilai terhadap suatu masalah yang timbul dalam kehidupan bernegara. Jadi masalah-masalah yang terjadi di dalam suatu negara ini dia tanggap, akhirnya dia itu ikut ambil bagian bagaimana supaya negara ini bisa maju. Akhirnya ya menyumbangkan pikirannya, ingin duduk di dalam kepemerintahan ya. Ini juga salah satunya seperti itu. Kemudian ciri selanjutnya budaya politik partisipan ini menyadari adanya kewenangan atau kekuasaan pemerintah. Jadi aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah ini ya dia itu paham ya mengenai seperti ini, maksudnya akan dibawa kemana, masuknya pemerintah itu akan menganjurkan gimana, sudah pahamnya dari. Kemudian memiliki kesadaran peran, hak, kewajiban dan tanggung jawab. Jadi banyak masyarakat dalam hal ini yang ikut ambil bagian ya, berperan dalam rangka untuk ketatanegaraan ya. Dan dia itu mempunyai hak ya untuk duduk di situ ya, dan berkewajiban ya untuk menjaga keutuhan negara ya. Dia kalau sudah ikut ambil bagian ya bertanggung jawab, enggak terus ngeritik terus barono enggak tanggung jawab dibiarkan lah, itu namanya bukan budaya politik partisipan ya. Jadi orang-orang ini sudah pandai ya, sudah maju ya, perkembangannya untuk ambil bagian itu sudah berani untuk memberikan gagasan, berani memberikan masukan ya. Jadi kalau memberikan masukan ya bertanggung jawab betul ya dalam rangka untuk perkembangan negara tadi ya. Dan dia mempunyai gagasan ya. Gagasan tadi diberikan kepada pemerintah, dimasukkan lah untuk pemerintah tadi bagaimana supaya ini lebih baik. Dan berani untuk menuntut ya, tuntutan atau mengkritik pemerintah tadi. Jadi kalau pemerintah mungkin dalam rangka untuk memimpin negara dan bangsa ini kurang baik, ya dikritik supaya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan tadi betul-betul sesuai dengan keinginan rakyat.
Nah, ini salah satu budaya politik partisipan. Inilah ya siswa-siswi ya, karena waktunya terbatas, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Karena ini dalam KD ini mungkin ada 2 pertemuan. Ini pertemuan yang pertama dalam KD 3.7 tadi. Ini kita sambung, yaitu materi berikutnya ya, masih tentang budaya politik. Karena waktunya terbatas, kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.